Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Simak video berikut ini sampai habis ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu, kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Anak-anak ibu, ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh, memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru profesional. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian peduli dengan pendidikan warganya? Ayo kita amati gambar berikut ini. Di gambar ini terlihat masyarakat sedang belajar. Ada jam belajar bagi warga dari pukul 18.30 sampai pukul 21. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar seperti di gambar merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikannya, masih banyak kewajibanmu yang lain seperti mematuhi nasihat orang tua, mematuhi nasihat guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian, dan masih banyak lagi contoh kewajiban yang lainnya. Apa itu kewajiban anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah misalnya taat kepada guru, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekolah, menjaga nama baik sekolah, memakai seragam sesuai ketentuan, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban kita ya nak. Misalnya kewajiban di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh misalnya. Kita telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat.
Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Perilaku positif terhadap makna proklamasi berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Anak-anak ibu, sekarang tugas kalian adalah menuliskan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Contohnya misalnya rajin beribadah sesuai agama. Kalian isi berdasarkan tabel berikut ya nak, sampai nomor 10. Menuliskan upaya yang kalian lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Sekarang ayo kita baca dalam hati teks yang berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Semangat ya nak. Kemudian kita jawab, latihan di bawahnya. Apa judul bacaan di atas anak-anak? Ya, judulnya adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kemudian, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah kerukunan. Pertanyaan ketiga, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Informasinya adalah Kampung Wonorejo yang menunjukkan kerukunan meskipun berbeda-beda suku, agama, dan yang lainnya. Anak-anak ibu, apa yang sedang mereka lakukan? Siti dan teman-temannya sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Mereka sedang menanam pohon agar lingkungan menjadi sejuk ya anak-anak. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ayo kita baca teks yang berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Pencintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya kegiatan reboisasi di lahan gundul, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat mencapai generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Anak-anak, apa judul teks yang baru kita baca ya? Judulnya adalah Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Apa kata kunci yang kita dapat di dalam teks tersebut? Kata kunci yang pertama, kepedulian remaja. Informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci apa anak-anak?
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Kata kunci yang kedua adalah bentuk kepedulian lingkungan. Informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah kegiatan untuk menjaga lingkungan. Anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya ya nak. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.